to Oktagonta Squad. Hey hey hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan aku lagi ya, Ulum Miftahul Jannah. Merdeka, merdeka, merdeka. Kenapa aku mengucapkan merdeka hari ini? Karena kita mau merayakan ulang tahunnya Indonesia yang ke-75. Oke, Indonesia udah mencapai 3/4 abad. Artinya bukan waktu yang singkat ya Indonesia mencapai ulang tahun yang 3/4. Nah, kalau zaman dahulu kita mau bertukar informasi, kita kan pada awal-awal kemerdekaan ya, kalau kita ingin bertukar informasi atau kita ingin bertukar kabar, kita kan harus menulis surat ini kan, langsung diantarkan ke Pak Pos gitu kan. Kita dapat bertukar kabar melalui surat. Nah, kalau zaman sekarang Indonesia udah mencapai perkembangan zaman yang udah modern ya, teknologi dari tahun ke tahun ini udah semakin membaik. Untuk saat ini aja kita dapat berkomunikasi atau bertukar informasi dengan sangat mudah. Cukup kita menggunakan gadget gitu kan, entah itu telepon ataupun kita menggunakan laptop, kita dapat bertukar kabar. Dan tidak main-main sekarang, kita dapat melihat wajah orang yang jauh di sana gitu kan. Nah, begitu juga kalau zaman dahulu kita kalau mau mencari alamat kita harus bersusah-susah nih, harus tanya pada si A, si B, si C untuk mengetahui informasi tempat yang akan kita tuju. Kita harus tanya, tapi teknologi semakin berkembang. Kita tidak usah harus repot-repot bertanya pada banyak orang di mana letak lokasi ini, lokasi itu, tapi kita dapat dengan mudah menggunakan GPS. Mari kita lihat, ini kan ada sedikit adegan kita mencari sebuah alamat di era dulu. Aku mau ngambilin Ira, tapi aku lali omahe Ira iki ndi ngono lho. Wis nangger petung wis pindah kota. Wis nangger mlaku nek Ira. Sekarang ini ya main di rumah teman, siapa ya? Wow, canda WA nih. Aku disuruh ke rumahnya. Wah, keren nih. Mau dong pastinya. Oke. Sherlock, minta Sherlock. Sherlock dong. Nah, ini udah di Sherlock. Oke, siap meluncur. Rumahnya mana sih? Oke. Nah, semakin berkembangnya teknologi, kita dimudahkan kan segalanya. Kita mau mencari alamat aja sekarang udah dibantu GPS atau global
positioning system. Ya kan? Sekarang itu emang serba mudah gitu. Nah, GPS kan merupakan salah satu perkembangan teknologi yang ada saat ini gitu kan. GPS memudahkan kita semua untuk mengetahui alamat-alamat yang mungkin sulit ditemukan gitu kan. Nah, GPS namanya juga teknologi itu buatan manusia. Buatan manusia itu tidak ada yang sempurna gitu kan. Pasti ada sisi negatif ataupun sisi positifnya. Itu tergantung kita yang memakainya kan. Kamu tahu nggak kalau kita mencari sebuah alamat itu dalam otak kita tuh bekerja kan? Ada yang namanya prefrontal cortex itu di sekitar sini dan hippocampus. Prefrontal cortex atau bisa disingkat dengan PFC. Letaknya itu ketika kita memegang dahi di depan itu letak PFC sendiri. PFC ini berfungsi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, ketika kita mengambil suatu keputusan, itulah tugasnya PFC pada otak manusia. Nah, kalau hippocampus sendiri, ini bagian otak yang sangat penting karena apa? Karena untuk menyimpan memori jangka panjang dan navigasi kita. Misalnya, kita di jalan, pasti kedua otak tersebut akan digunakan. Ketika kita dihadapkan di suatu perjalanan ini, ada di simpang 3 gitu. Ada simpang 3, kan kita di awal nih bingung alamatnya di mana gitu untuk menentukan alamat. Kalau di simpang 3 itu kan otak kita akan menentukan kita akan belok kanan ataupun belok kiri gitu kan. Nah, itu si hippocampus dia itu akan mengingat-ingat, merencanakan gitu. Dia akan belok kanan atau belok kiri. Dan si prefrontal cortex ini dia akan memutuskan antara belok kanan dan belok kiri. Artinya antara hippocampus dan prefrontal cortex ini saling berkesinambungan gitu. Nah, ketika itu kita tidak menggunakan GPS, artinya dua alat tersebut akan berfungsi ketika kita sedang mencari jalan. Ketika kita menggunakan GPS, artinya kedua alat tadi tidak berfungsi karena kita udah ditunjukkan nih sama GPS. Kita disuruh belok kanan, disuruh belok kiri, itu kan udah ditemukan sama GPS-nya gitu. Nah, kalau kita menggunakan GPS secara berlebihan, itu pasti sangat berbahaya kan? Karena apa? Karena si hippocampus dan prefrontal cortex tadi tidak berfungsi. Ketika dua alat tersebut tidak digunakan, maka itu kan sangat berbahaya kan? Karena kerjanya itu berkurang gitu. Itu pasti sangat bahaya untuk keberlangsungan si otak tadi. Nah, ini ada kata-kata yang menurutku ngena banget dari seorang Dr. Dean Burnett. Dia itu seorang ahli saraf gitu, seorang ahli ilmu saraf dari University Cardiff. Beliau itu mengungkapkan bahwa bila memungkinkan, jangan terlalu sering menggunakan navigasi saat berkendara, menggunakan GPS gitu ya, sangat berkendara. Sedikit bingung memilih jalan tidaklah buruk, ketimbang memori menjadi menurun. Menurut beliau, kita jangan terlalu sering-seringlah menggunakan aplikasi GPS gitu. Mungkin kita bisa mengurangilah ketika memang benar-benar butuh, kita boleh menggunakan. Menurut beliau juga, tak apalah kita maksudnya bersusah payah, sedikit kebingungan mencari sebuah tempat yang enggak masalah. Nah, itu kan bisa kita antisipasi dengan bertanya kepada seseorang gitu kan. Kemudian itu lebih baik kita bertanya kepada seseorang, kita kebingungan daripada fungsi otak kita atau ketimbang memori kita itu menurun karena tidak dipergunakan, karena kita sering menggunakan GPS tadi. Itu kan pasti sangat berbahaya kalau kita menggunakan GPS terlalu sering. Ya, kita gunakan seperlunya saja. Kita harus dapat menjadi generasi muda Indonesia yang bijak gitu, dalam menentukan teknologi yang terus berkembang ini. Oke, mari kita menjadi generasi yang keren dan bisa memfilter teknologi yang ada. Terima kasih ya udah menonton vlogku kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diriku sendiri maupun untuk kalian semua yang sudah mau menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.